Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nah, kali ini kami akan menyampaikan materi dari fisika statistik mengenai rapat keadaan sistem kuantum. Nah, dengan anggota kelompok kami itu ada 4. Yang pertama ada saya sendiri, Devita Kusuma Putri. Kemudian ada Dina Fitriani, Faris Muhammad Giftari, dan juga Haikal Saiful Ramadan. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai rapat keadaan sistem kuantum itu ada 4 subbab materi. Next slide. Nah, yang pertama itu ada ketidakpastian Heisenberg, kemudian yang kedua koordinat spasial 1 dimensi, ketiga koordinat spasial 2 dimensi, dan yang terakhir yaitu koordinat spasial 3 dimensi. Nah, pembahasan yang pertama mengenai ketidakpastian Heisenberg akan disampaikan oleh Faris Muhammad Giftari. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Devita yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan ketidakpastian Heisenberg. Kita ketahui kalau misalnya di ruang fasa itu kita membahas tentang posisi dan momentum. Nah, sistem itu terbagi menjadi 2, yaitu sistem klasik dan sistem kuantum. Nah, yang sebelumnya kita pelajari yaitu tentang ruang fasa ketika sistemnya itu klasik. Nah, kalau misalnya sekarang kita akan belajar tentang ruang fasa di sistem kuantum. Nah, adapun ketidakpastian Heisenberg yang pertama itu adalah prinsipnya kayak gimana? Yang pertama itu ada delta X, delta PX akan lebih dari sama dengan H. Ini kalau misalnya ditinjau dari sumbu X. Kemudian ada delta Y, delta PY. Ini juga pada sumbu Y. Dan yang terakhir ada delta Z, delta PZ lebih dari sama dengan H. Nah, ketidakpastian Heisenberg ini tidak mungkin mendefinisikan sebuah keadaan kuantum apabila keadaan memuat ukuran momentum dan ukuran posisinya. Nah, nilai terkecil dari perkalian delta X, delta PX ini yang bisa mendefinisikan sebuah keadaan adalah H-nya. Kemudian, makna dari ketidakpastian Heisenberg ini yang pertama untuk sebaran gelombang de Broglie. Berlaku juga aturan bahwa posisi hanyalah dapat ditentukan secara pasti dengan bayaran pengetahuan kita tentang kepastian momentum menjadi berkurang atau sebaliknya. Kita ketahui kalau misalnya partikel itu bisa berperilaku seperti gelombang, misalnya boson, fermion. Nah, gelombang ini yang disebut dengan gelombang de Broglie. Kemudian ketidakpastian Heisenberg ini memberikan suatu taksiran ketidakpastian minimum yang dapat diperoleh dari berbagai percobaan. Kemudian pengukuran posisi dan momentum akan memberikan sebaran delta X dan delta P. Nah, ketika minimum pengukuran kita adalah H. Jadi H atau ketidakpastian atau ralat dari sebuah percobaan yang paling minimum itu adalah menghasilkan pengukuran dari ketidakpastian Heisenberg ini. Kemudian alam juga sudah menetapkan suatu batas ketelitian yang dapat kita gunakan untuk melakukan sebuah percobaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan ketidakpastian Heisenberg. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai koordinat spasial dalam 1 dimensi akan disampaikan oleh saya sendiri. Next slide. Nah, misalnya ya kan kita misalkan di sini kita memiliki assembly yang hanya boleh bergerak bebas dalam 1 dimensi, dalam 1 arah maksudnya. Nah, posisi partikel di dalam sebuah assembly tersebut ini dinyatakan dengan koordinat X. Nah, di mana momentum partikelnya itu hanya memiliki 1 komponennya saja, nah yaitu Px. Nah, kemudian, elemen kecil ruang fasa yang dimiliki oleh sebuah partikel di dalam assembly itu disebut sebagai XP gitu disimbolkannya. Nah, kemudian di sini elemen kecil ruang fasa didefinisikan atau dirumuskan sebagai D gamma sama dengan dx
dikali dpx. Nah, volume ruang fasa ini diperoleh dengan melakukan integral pada D gamma ini. Jadi dilakukan integralnya itu terhadap spasia. Nah, sehingga jadi delta gamma P sama dengan integral dari dx dpx. Nah, integral dari dx dpx ini sama dengan L dikali D dikali px. Nah, kemudian di dalam suatu dimensi ini ternyata ukuran minimum pada ruang fasa ini yang diizinkan oleh prinsip ketidakpastian dari Heisenberg ini adalah delta gamma minimum sama dengan delta X dikali delta PX setara atau sebanding dengan H. Nah, H di sini itu sebagai konstanta Planck. Nah, kemudian jumlah keadaan di dalam elemen ruang fasa ini disimbolkan atau dirumuskan dengan dN sama dengan delta gamma P per delta gamma minimum. Nah, sama dengan L per H dikali dpx. Nah, kemudian jumlah keadaan persatuan volume assembly ini G px dpx sama dengan dN per L. Nah, kemudian persamaan dari jumlah keadaan persatuan volume assembly-nya ini menjadi GPX dikali dpx sama dengan 1 per H dikali dpx. Ini persamaan tiganya. Nah, kalau misalnya ini tuh dirumuskan atau diturunkan itu dari dN per L, sebentar. Nah, dari dN per L ini kan dN itu tadi rumusnya itu L per H dpx. Nah, terus L-nya itu tinggal si dN-nya tinggal dimasukin jadi L per H dpx dibagi L. Nah, kemudian nanti menjadi L per H dpx dikali 1 per L. L-nya bisa dicoret, jadi didapatkan hasil dari persamaan 3 ini 1 per H dikali dpx. Next slide. Nah, untuk kerapatan keadaan dalam variabel energi partikel ini, kita dapat menghitung kerapatan keadaan di dalam variabel energi partikel. Nah, dengan cara apa? Nah, dengan menggunakan hubungan dari E sama dengan Px kuadrat per 2M. Nah, sehingga untuk mencari Px-nya itu, kan E itu sama dengan Px kuadrat per 2M. Sehingga mencari Px kuadrat itu kan 2M dikali E. Nah, untuk mencari Px-nya itu tinggal diakarkan saja menjadi akar 2M dikali akar E. Nah, dan buat nyari turunan dari, kan tadi udah ditemukan si Px-nya. Nah, untuk mencari dpx-nya itu sama dengan akar 2M 1 per 2 dikali DE per akar E. Nah, sama dengan ini kalau diturunkan itu menjadi akar M per 2 dikali DE per akar E. Nah, kemudian untuk mencari kerapatan keadaan pada persatuan volumenya itu, kita tinggal substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3, persamaan yang sebelumnya. Nah, persamaan 3 itu yang tadi 1 per H dikali dpx. Nah, sehingga kerapatan keadaan pada persatuan volumenya itu didapatkan 1 per H akar M per 2 dikali E pangkat min setengah dikali DE. Nah, ini tuh diturunkan dari persamaan yang ketiga itu persamaan 4-nya dimasukkan ke persamaan 3. Nah, sehingga didapatlah persamaan kerapatan keadaan pada persatuan volume. Nah, persamaan di sini itu ada kerapatan keadaan yang diungkapkan dalam variabel energi partikel. Nah, kemudian kerapatan keadaan juga dapat diungkapkan dalam variabel panjang gelombang partikel. Nah, kita tinjau dari persamaan de Broglie gitu, di mana Px sama dengan H per lambda. Nah, diperolehlah dpx sama dengan min H dikali D lambda per lambda kuadrat.
Nah, di mana hasil dari min H D lambda per lambda kuadrat ini didapatkan dari turunan yang dpx sama dengan D H per lambda. Nah, sehingga dpx-nya ini kan menjadi min H dikali D lambda per lambda kuadrat. Nah, kemudian kita substitusikan dpx di sini ke persamaan GPX dikali DPX sama dengan 1 per H DPX. Nah, kita dapat menghilangkan si tanda negatifnya. Nah, maka diperoleh kerapatan keadaan dalam variabel panjang gelombang partikel ini GPX DPX sama dengan 1 per H DPX. Kita masukkan DPX yang min H D lambda per lambda kuadrat. Nah, sehingga menjadi G lambda dikali D lambda sama dengan 1 per H per lambda kuadrat dikali D lambda. Nah, sehingga H-nya bisa kita coretkan, jadi G lambda D lambda sama dengan 1 per lambda kuadrat dikali D lambda. Nah, persamaan ini tuh disebut sebagai kerapatan keadaan yang diungkapkan dalam suatu variabel panjang gelombang partikel yang ditinjau dari persamaan gelombang de Broglie. Mungkin pembahasan berikutnya mengenai koordinat spasial 2 dimensi disampaikan oleh Dina Fitriani. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh di next. Kemudian ada koordinat spasial 2 dimensi. Nah, assembly yang ditinjau bergerak dalam kotak 2 dimensi dengan ukuran Lx pada sumbu X dan Ly pada sumbu Y. Posisi partikel dalam assembly dinyatakan oleh koordinat X dan Y, sehingga momentum partikel hanya memiliki 2 komponen, yaitu Px dan Py. Elemen kecil ruang fasa memiliki sebuah partikel dalam assembly. Tersebut adalah d gamma sama dengan dx dy, dpx, dpy. Jika kita integralkan terhadap semua posisi yang mungkin, x0 sama dengan lx, y0 sama dengan ly, maka lx, ly, dpx, dpy. Ukuran minimum ruang fasa 2 dimensi spasial yang diizinkan oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg adalah delta gamma minimum sama dengan delta X dikali delta PX dikali delta Y dikali delta PY sama dengan H dikali H. H ini didapatkan dari perkalian antara delta X dikali delta PX. Kemudian H selanjutnya dari perkalian delta Y dikali delta PY, sehingga hasilnya adalah H kuadrat. Jumlah keadaan yang terdapat dalam elemen ruang fasa delta gamma adalah Dn sama dengan delta gamma per delta gamma minimum sama dengan Lx, Ly, dpx, dpy dibagi H kuadrat. Next, Kang. Jumlah keadaan persatuan volume assembly atau luasan dapat dicari menggunakan 2 cara. Yang pertama dalam variabel Px dan Py. Diperoleh Dn sama dengan Lx, Ly, dpx, dpy per H kuadrat. Artinya jumlah keadaan dalam elemen momentum yang berada antara Px sampai dengan Px ditambah dpx dan Py sampai dengan Py ditambah dpy. Jadi ruang momentum berbentuk persegi panjang dengan panjang dpx dan dpy. Nah, cara yang kedua adalah dalam variabel momentum total P dengan menggunakan relasi Px kuadrat ditambah Py kuadrat sama dengan P kuadrat. Nah, Px kuadrat ditambah Py kuadrat sama dengan P kuadrat merupakan relasi lingkaran. Sebuah lingkaran dengan jari-jari P.
mencari nilai DN yang dibatasi oleh momentum total P sampai dengan P ditambah DP. Boleh di next, Kang? Jika digambarkan, elemen ruang fasanya berupa lingkaran seperti pada gambar. Nah, elemen ruang momentum berupa sebuah cincin dengan jari-jari P dan ketebalan DP. Sehingga keliling cincin adalah KP sama dengan 2 VP dan tebalnya DP. Luas cincin yang diarsir atau yang berwarna hitam itu sama dengan keliling lingkaran dikali tebalnya. Jadi DSP sama dengan 2 VP DP. Sehingga DN sama dengan LXLY 2 VP DP dibagi H kuadrat. Nah, dari sini kita mendapatkan jumlah keadaan persatuan volume assembly, yaitu GPDP sama dengan DN dibagi LXLY. Di DN kan ada LXLY, di bawah ada LXLY juga, jadi bisa dicoret. Jadi GPDP itu sama dengan 2 VP DP per H kuadrat. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Nah, pembahasan selanjutnya yang terakhir mengenai koordinat spasial 3 dimensi disampaikan oleh Haikal. Ya, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan ya. Di sini ada koordinat spasial 3 dimensi. Nah, assembly dalam kotak 3 dimensi dengan ukuran panjang sisi searah yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z yang masing-masing LX, LY, dan LZ. Nah, posisi partikel dalam assembly tersebut dinyatakan oleh koordinat X, Y, dan Z. Nah, dengan demikian momentum partikel terdiri dari 3 komponen, yaitu PX, PY, dan PZ. Dan elemen kecil ruang fasa di dalam assembly tersebut yaitu D gamma sama dengan dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz. Lalu untuk volume ruang fasa untuk semua posisi yang mungkin adalah delta gamma P sama dengan integral Lx, X-nya 0, dan integral Ly, Y-nya 0, integral Z, Z-nya 0, dikalikan dengan dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz. Lalu menghasilkan Lx, Ly, Z, dpx, dpy, dpz. Nah, dalam ruang 3 dimensi ini, ukuran minimum ruang fasa yang diizinkan oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg adalah delta gamma min sama dengan delta x, delta px, delta y, delta py, delta z, delta pz. Nah, delta x, delta px ini adalah H-nya. Dan delta y, delta py ini juga H, dan delta z, delta pz ini juga H. Jadi menghasilkan H pangkat 3 ya. Nah, lalu ada jumlah keadaan. Belum, Kang. Yang tadi. Nah, lalu ada yang keempat yaitu jumlah keadaan yang terdapat dalam elemen ruang fasa. Delta gamma adalah Dn sama dengan delta gamma per delta gamma min sama dengan Lx, Ly, Lz, dpx, dpy, dpz per H pangkat 3. Nah, untuk jumlah keadaan persatuan volume assembly ada 2 cara. Lanjut, Kang. Nah, yang pertama adalah dalam variabel Px, Py, dan Pz ya, diperoleh Dn, Lx,
dikali LY kali LZ dpx dpy dpz per H3 tadi. Lalu artinya itu jumlah keadaan dalam elemen momentum yang berbeda antara Px itu dari Px ditambah dpx ya. Lalu Py itu Py plus dpy dan Pz itu Pz ditambah dpz. Nah, jika digambarkan elemen ruang pasanya itu seperti gambar bola ya. Untuk R-nya itu atau jari-jarinya itu P dan dp itu untuk ketebalan kulit bolanya. Nah, dalam yang mode yang kedua atau variabel yang kedua, dalam variabel momentum total P dengan menggunakan relasi P kuadrat X ditambah P kuadrat Y ditambah P kuadrat Z sama dengan P kuadrat. Nah, jadi kita akan mencari nilai dN yang dibatasi oleh momentum total P sama dengan P ditambah dP. Ya. Nah, jika digambarkan elemen ruang pasanya bisa dilihat ya. dP ini kan tadi kulit, ketebalan kulitnya gitu. Nah, sehingga volume yang diarsir sama dengan luas permukaan bola X atau tebalnya. Nah, dpx, dpy, dpz sama dengan untuk persamaannya dpx, dpy, dpz sama dengan 4pi P kuadrat dp sehingga didapatkan dN sama dengan Lx, Ly, Lz, dpx 4pi P kuadrat dp per H3 ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai penyampaian materi fisika statistik bab 7 mengenai rapat keadaan sistem kuantum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.